Setelah melalui rangkaian konflik panjang yang menguras energi, logistik, dan mental militer Amerika, realitas di medan perang mulai menunjukkan arah yang tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Dominasi yang selama ini dibanggakan oleh Amerika dalam peperangan modern, khususnya di sektor laut dan udara, perlahan runtuh di hadapan strategi dan kesiapan Iran yang jauh melampaui perkiraan. Di medan laut, armada Amerika yang selama ini dikenal sebagai yang paling kuat di dunia justru tidak mampu mengimbangi tekanan bertubi-tubi dari rudal dan drone Iran. Serangan presisi, taktik asimetris, serta penggunaan drone dan rudal yang efektif membuat kapal-kapal perang Amerika berada dalam posisi terdesak. Melihat kondisi itu, akhirnya seluruh armada laut Amerika melarikan diri dari titik konflik. Tak hanya armada laut Amerika yang dibuat rontok, perang di udara pun sama. Perang di udara, dominasi yang biasanya menjadi keunggulan mutlak Amerika, kini berubah menjadi titik lemah. Sistem pertahanan udara Iran mampu menggagalkan berbagai serangan Amerika, tapi tidak sebaliknya. Sebanyak 16 jet tempur canggih Amerika berhasil diledakkan oleh sistem rudal kendali milik Iran. Keadaan itu memaksa pesawat tempur Amerika semuanya mundur demi menghindari kehancuran total dan kerugian yang lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, pilihan Amerika menjadi semakin sempit. Melanjutkan perang berarti membuka jalan menuju kehancuran total, bukan lagi sekadar resiko, tetapi sebuah kepastian yang sudah terlihat di depan mata. Namun jika mengakui kekalahan, itu artinya mereka mencoreng luka di muka sendiri. Ini akan menjadi sejarah paling memalukan sepanjang masa. Kekalahan telak di semua sektor medan tempur. Tentu hal itu sangatlah memalukan bagi negara yang berstatus adidaya dunia. Medan perang benar-benar kacau bagi pihak Amerika. Koordinasi terganggu, moral pasukan menurun, dan kerugian terus bertambah. Pada akhirnya, keputusan yang sebelumnya sulit diambil pun terpaksa dilakukan. Amerika meminta gencatan senjata. Namun, gencatan senjata itu bukanlah tanda kekuatan, melainkan bentuk pengakuan atas situasi yang sudah tidak terkendali. Iran, di sisi lain, tidak terburu-buru memanfaatkan kemenangan tersebut. Mereka memberi ruang, memberi nafas, bahkan membuka peluang bagi Amerika dan Israel untuk menerima penyerahan bersyarat. Tetapi tawaran itu bukan tanpa konsekuensi. Iran secara tegas menyatakan bahwa jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan ada lagi toleransi. Tidak akan ada belas kasihan. Dalam tekanan itulah, Donald Trump kembali meminta perpanjangan gencatan senjata. Ia bahkan memohon agar negosiasi kedua dapat dilakukan. Namun kali ini, posisi Amerika sudah tidak lagi sama. Permintaan tersebut tidak mendapatkan respon dari Iran. Sebuah sinyal yang sangat jelas bahwa Iran tidak lagi melihat Amerika sebagai pihak yang bisa dipercaya. Amerika tetap mencoba. Delegasi dikirim ke Pakistan, tempat yang disiapkan sebagai lokasi perundingan kedua. Mereka menunggu, namun yang terjadi justru menjadi pukulan telak bagi citra Amerika di mata dunia. Di hari yang sama, ketika Amerika menunggu di meja perundingan, Iran justru memilih terbang ke Rusia. Langkah ini bukan sekadar diplomasi biasa. Ini adalah pernyataan terbuka bahwa Iran telah berpaling, bahwa mereka tidak lagi menaruh kepercayaan pada Amerika. Rusia menyambut Iran dengan sikap yang sangat berbeda. Mereka memang menginginkan perdamaian, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Seluruh hak Iran harus dipenuhi terlebih dahulu. Bagi Rusia, perdamaian bukanlah tujuan utama jika keadilan belum tercapai. Hak Iran ditempatkan di atas segalanya. Selama hak itu belum terpenuhi, maka pembicaraan tentang damai hanyalah ilusi. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa Rusia berdiri sepenuhnya di belakang Iran.
termasuk dalam isu program nuklir mereka. Rusia secara terang-terangan mendukung hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya tanpa intervensi pihak manapun. Mengetahui posisi yang semakin terjepit, Amerika tidak mengambil langkah agresif. Tidak ada serangan balasan, tidak ada eskalasi militer. Sebaliknya, Donald Trump kembali memperpanjang gencatan senjata, kali ini tanpa batas waktu yang jelas. Namun, di balik ketenangan itu, Iran tidak tinggal diam. Selama masa gencatan senjata, mereka terus bergerak. Produksi rudal ditingkatkan, drone dikembangkan, teknologi peperangan elektronik diperkuat. Banyak di antaranya bahkan tidak diketahui oleh publik. Iran memanfaatkan setiap detik jeda untuk memperkuat diri. Di sisi lain, Amerika mencoba mempertahankan tekanan melalui blokade di luar Selat Hormuz. Secara strategis, langkah ini terlihat penting, namun dalam praktiknya, dampaknya terhadap Iran tidak terlalu signifikan. Iran masih punya jalur alternatif melalui Laut Kaspia, serta akses darat dan udara yang tetap berjalan. Namun begitu, Iran melihat blokade ini sebagai gangguan terhadap mitra dagangnya. Aktivitas perdagangan mulai terhambat, ketegangan kembali meningkat, dan pada titik itulah, IRGC mengambil sikap tegas. Mereka memberikan tenggat waktu 30 hari sejak gencatan senjata kedua dimulai. Pesannya jelas, jika dalam waktu tersebut Amerika tidak menarik armadanya di sekitar Selat Hormuz, maka seluruh armada itu akan dihancurkan, bahkan jika statusnya masih dalam gencatan senjata. Ancaman itu bukan retorika kosong. Iran secara terbuka menyatakan kesiapan untuk melancarkan serangan besar di seluruh kawasan Timur Tengah jika tuntutan itu diabaikan. Di tengah situasi yang memanas itu, muncul pernyataan yang semakin memperjelas arah konflik. Mayor Jenderal Rostamali Rafi'i Arani menyampaikan sesuatu yang sangat tajam. Ia menyatakan bahwa Amerika sudah dikalahkan di laut dan udara, dan kini Iran justru menunggu Amerika berani masuk ke satu-satunya medan yang tersisa, perang darat. Pernyataan itu bukan sekadar sindiran, itu adalah tantangan terbuka. Namun respon dari Amerika justru sebaliknya, tidak ada jawaban, tidak ada keberanian untuk menanggapi. Donald Trump yang sebelumnya begitu vokal, kini memilih diam, karena realitasnya jelas, perang darat melawan Iran bukanlah opsi yang ringan. Justru itu adalah skenario yang paling dihindari. Iran sudah siap. Medan darat adalah wilayah yang mereka kuasai sepenuhnya. Geografi, logistik, dan strategi, semuanya berpihak pada Iran. Sementara bagi Amerika, masuki perang darat berarti membuka pintu bagi konflik panjang yang sangat mahal dan penuh resiko. Tidak berhenti di situ, pernyataan lain kembali mengguncangkan. Laksamana Shahram Irani, komandan tertinggi Angkatan Laut Iran, mengungkapkan bahwa dunia akan segera melihat senjata baru yang sangat ditakuti oleh musuh. Sebuah pernyataan yang tidak hanya menambah tekanan psikologis, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian besar. Dan kemudian, muncul hal yang lebih mengejutkan. Juru bicara IRGC, Ibrahim Zulfakari, mempublikasikan sebuah rudal dengan keterangan yang mengarah ke nuklir. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Iran sebenarnya sudah memiliki senjata nuklir? Tidak ada jawaban pasti. Namun berbagai sumber intelijen menunjukkan kemungkinan itu, bahwa Iran mungkin telah mengembangkan kemampuan nuklir secara diam-diam. Jumlahnya tidak diketahui, detailnya tidak terungkap, bahkan Amerika dan Israel pun tidak memiliki data pasti. Yang lebih mengejangkan, banyak analis menyebut bahwa selama ini Iran baru menunjukkan kurang dari 20% dari kekuatan militernya. Artinya, 80% sisanya masih tersembunyi. Jika dengan sebagian kecil kekuatan saja Iran sudah mampu memaksa Amerika dan Israel mundur dari medan perang, maka bayangan tentang kekuatan penuh Iran menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dunia mulai menyadari satu hal yang selama ini diabaikan, bahwa kekuatan Iran bukan seperti yang selama ini diberitakan, bahwa di balik bayangan yang diremehkan, terdapat kekuatan besar yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Dan di tengah semua itu, satu fakta menjadi semakin jelas. Amerika telah kehilangan dominasi di laut dan udara. Tersisa satu medan terakhir, perang darat. Namun justru di medan itulah, Iran menunggu, dan Amerika tidak berani mengambil langkah tersebut. The fourth-generation Iranian fighter jet is equipped with advanced avionics and fire control systems and can be used in short aerial support missions.
Cosar interceptor jet also boasts advanced maneuvering capability. It enjoys integrated design, a ballistic calculations computer system, head-up display which focuses visual data in front of the pilot's sight, a multi-purpose radar, and an independent radio navigation system. The inauguration of this jet fighter is a turning point and a new jump in boosting the capability of Air Force of the Army of the Islamic Republic of Iran. Relying on its talented youth, the Islamic Republic of Iran has stood firmly against cruel sanctions imposed on by the US and managed to launch the production line for the Cosar fighter jet. The jet was unveiled by President Hassan Rouhani on the occasion of Iran's National Defense Industry Day back in August and made its maiden flight in the presence of Iranian officials. Over the past years, Iran has made major breakthroughs in its defense sector and attained self-sufficiency in producing military equipment and hardware despite sanctions and economic pressures on the country. The Islamic Republic says its military power is solely for defensive purposes and does not pose any threat to other nations. Samal Kujuri, Press TV, Isfahan. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.